buatlah lingkungan ini senyaman mungkin sehingga kita betah. Baik, terima kasih tadi penjelasan tentang Teaching Factory ya, sudah dijelaskan oleh Pak Kepala SMK Negeri 2 Kuningan. Ini selanjutnya Pak, jadi tentu saja di antara teman-teman juga yang melihat Skada Podcast pada kesempatan ini mungkin ingin tahu juga strategi apa dan juga peningkatan apa khususnya di bidang mutu di SMK Negeri 2 Kuningan supaya lebih bisa naik lagi Pak dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ya. Terima kasih ya, Pak. Nanti. Nah, kalau logika ya. Kalau kita pengen memproduksi barang dengan yang bagus, tenaga pembuatnya juga harus bagus, ahli. Nah, di sini saya berharap nanti lulusan kita ini bisa bersaing di luar. Makanya kita harus didukung dengan SDM-nya. SDM itu apa? PTK-nya. Kalau perlu skill ini, kita diklatkan sekarang untuk mendukung itu. Mengikuti diklat dan sebagainya untuk kompetensi. Terus lembaganya. Lembaga gak cukup sekolah. Sekarang ada LSP, ada ISO yang memantau administrasi, di mana berkolaborasi semua itu untuk mendukung kinerja sekolah. Itu harus tetap. Kenapa? Untuk ISO saya perlukan. ISO kita banyaknya berkolaborasi untuk tingkat nasional, malah untuk kita udah ISO 2015 ya. Itu insya Allah kalau standarnya itu udah standar internasional. Di mana produk siswa lulusan dengan label pengantar ISO itu secara sepintas kalau kita beli barang aja, ini produk mana nih? Baduyut, wah ini Cibaduyut capnya juga. Kalau udah dicap Singapura tuh kualitasnya udah makin naik harganya. Nah itu sebenarnya pendukung, jaminan. LSP juga begitu. Makanya di itu kita diklatkan, kalau di LSP asesornya kita berbanyak. Untuk di ISO audit dan sebagainya kita maksimalkan. Mungkin upgrade dengan teknologi, karena di ISO itu juga dekat sekali dengan upgrade teknologi ini, karena itu sebagai tuntutan juga, kita jangan sampai ketinggalan zaman. Terus bursa kerjanya kita tampilkan, kita maksimalkan. Nah dari beberapa itu pendukung itu kita akan lebih mudah merekrut DUDI. Betul. Karena dia melihatnya di sana standarnya udah gini. Ya. Karena orang pengguna biasanya pengen instan. Makan aja kita sekarang udah banyak macam-macam. Orang sekarang tuh disebut malas sih enggak ya. Cuma karena waktunya sempit. Perlu makan. Sekarang udah ada mie instan. Tinggal seduh air bisa makan. Nah di teknologi pun sama sekarang. Teknologi semakin cepat. Orang nggak akan ini mau nyari supir nih. Nyari supir panggil aja orang.
Bisa nyupir belum? Baru dididik dulu. Kapan majunya? Nah kita siapkan tuh. Jadi keluar udah siap pakai. Makanya SDM dan sebagainya kita coba untuk kolaborasi juga dengan DUDI. Itu ya untuk peningkatan mutu. Betul. Jadi sebagai informasi juga di sekolah kita SMK Negeri 2 Kuningan sudah beberapa kali untuk perekrutan ya Pak ya. Ya siap. Untuk perekrutan juga dan untuk informasi lowongan pekerjaan dan juga kesempatan pekerjaan kita biasa informasikan di Bursa Kerja Khusus atau BKK yang biasa kita upload di setiap grup alumni gitu ya. Nah seperti itu gambarannya, termasuk juga tadi yang sudah Bapak paparkan, diantaranya adalah ada LSP, terus juga ada ISO ya, yang semuanya kolaborasi. Dan dalam waktu dekat juga beberapa guru akan diberangkatkan untuk diklat ya Pak ya. Ya siap, itu program ya rutin dan Rutin, betul. rutin juga karena perlu diasah terus lah biar ketajamannya semakin kuat. Ya, baik, terima kasih Pak untuk informasi tentang peningkatan mutu di SMK 2 Kuningan. Nah, selanjutnya selain juga mutu, tentu ada kalau istilahnya apa ya, jagoan-jagoannya atau mungkin ada bidang-bidang tertentu yang Bapak rencananya akan revitalisasi atau bidang-bidang apa yang akan Bapak revitalisasi di sekolah ini Pak, di SMK Negeri 2 Kuningan. Ya, dari awal kan kita sekolah ini merupakan organisasi yang tidak terlepas dari SDM, sarana, kurikulum dan sebagainya. Kita coba update terus. Kita update terus dan alhamdulillah di kita punya 6 jurusan. Jurusan itu wah ini tantangan semua. Untuk zaman milenial ini lebih dekat untuk bersaingnya. Makanya kita coba. Nah untuk membiasakannya itu kita juga secara bertahap membenahi sanprasnya, membenahi kondisi RPS tempat pelatihan anak sehingga skill-skillnya ini, sehingga orang dari luar baru lihat aja udah nyaman, udah enak kayaknya nih. Apalagi nanti ini vis sekolah SMK 2 ini kalau dilihat dari lantai 2 ya, waduh itu terawangannya jauh. Itu walaupun terangannya jauh, baru gambaran itu potensi yang akan kita kembangkan. Makanya di sini karena ada jurusan pariwisata untuk 5 tahun ke depan secara bertahap saya ingin membenahi Sanpras. Mungkin nanti suatu waktu saya punya, bukan saya ya, dengan tim sekolah mencoba untuk memprogramkan edotelnya, pelayanan dan sebagainya. Edotel itu bukan hanya untuk jurusan pariwisata saja, tetapi bisa kolaborasi perkantoran dan sebagainya. Sekarang pesan makanan, pesan hotel udah teknologi semua. Siapa yang melayani? Kita kolaborasi dengan TKJ, dengan RPL, actionnya dengan tata krama etikanya ada di perkantoran, etika keuangannya ada di akuntansi kelembagaan, promosi dan gaya pengelolaannya ada di UPW, pariwisata. Kita lengkap. Ya, BDP juga bisa ya BDP Pak ya? dengan bisnisnya, promosinya gitu ya. Dan sebagainya. Karena jualan kadang-kadang nggak perlu warung. Ya, betul. Tempat produksi aja cukup, kita udah sampai ke konsumen. Ya. Nah, kolaborasi semua itu saya berharap sekolah SMK 2 untuk kedepannya jadi rujukan juga. Rujukan buat teman-teman kita sekolah-sekolah yang lain, dan kita juga tidak terbuka mengadopsi dari sekolah-sekolah yang terbaik. Ya. Baik, terima kasih Pak. Dan mungkin the last but not the least gitu ya, ini sebelum kita akhiri pembicaraan pada hari ini, pada kesempatan ini, kira-kira ini terakhir Pak untuk tips dan pesan barangkali baik untuk warga sekolah ataupun juga untuk siswa-siswi di SMK Negeri 2 Kuningan. Ada satu disebut moto juga, mungkin moto ya. Saya tuh buatlah lingkungan ini senyaman mungkin sehingga kita betah.
Kalau kita nyaman akan mengerjakan apapun akan maksimal. Ya, nyaman untuk PTK, guru staf, nyaman untuk siswa, nyaman untuk tamu dari luar. Gitu. Kita layani semaksimal mungkin. Itu saja prinsip utamanya. Yang lainnya pasti mengikuti. Ya. Jadi dibuat nyaman dulu ya Pak. Dibuat nyaman dulu. Nah intinya simpel sebetulnya, tapi ini cukup bermakna karena untuk membuat kita nyaman itu banyak sekali hal yang harus disiapkan ya Pak ya. Yes. Tapi intinya tips dan juga pesan dari Bapak cukup simpel tapi memang cukup bermakna juga Pak. Mudah-mudahan. Dan kita sebagai warga sekolah juga yang lainnya juga mungkin siswa-siswi tentu berharap dengan kepemimpinan Bapak ini bisa terus meningkatkan mutu sekolah, bisa terus meningkatkan pengembangan sekolah dari mulai Sarpras, SDM dan selanjutnya barangkali ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak Pak atas kehadirannya di kesempatan ini, dan kita berdoa semoga terus maju di SMK Negeri 2 Kuningan. Terima kasih, sampai ketemu lagi nanti di podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.